Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur Bantul, apa kabarnya? Semoga senantiasa baik ya. Senang sekali saya Amalia Miftah bisa menjumpai Anda dalam program Ngopi Pagi, Ngobrol Happy Berbagi Informasi. Nah, untuk Anda yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa juga untuk follow semua sosial media dari pemerintah Kabupaten Bantul di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga TikToknya di @pemkapbantul. Hari ini pasti sedulur Bantul tahu nih, saya lagi ada di mana. Yaps, bener banget, saya lagi ada di rumah dinas Bupati Bantul. Hari ini kita akan ngopi bareng, ngobrol happy, berbagi informasi bersama dengan Bapak Bupati Bantul. Tapi saya nggak sendiri, saya mau ajak teman saya untuk ikutan ngobrol juga bareng sama Pak Bupati. Tapi katanya sih baru OTW ya. Jadi kalau gitu, sembari menunggu teman saya datang, kita lihat dulu video yang berikut ini. Kabupaten Layak Anak KLA menjadi cita-cita besar pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana tertuang dalam misi kelimanya. Pemerintah Kabupaten Bantul terus mengoptimalkan upaya pencapaian KLA di tahun 2024 mendatang melalui program strategis dengan pengintegrasian komitmen sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah. Pasca pencapaian di tahun lalu yang stagnan di kategori madya, akhirnya melalui berbagai upaya, di tahun 2022 ini, Bantul mampu menaikkan levelnya di Kabupaten Layak Anak pada kategori Nindya. Seperti apa perjalanan Bantul untuk mencapainya? Kami sajikan obrolan ringan, jejak menuju Bantul Kabupaten Layak Anak dalam Ngopi Pagi, Ngobrol Happy, Berbagi Informasi. Terima kasih sedulur Bantul, Anda masih bersama kami di Ngopi Pagi, Ngobrol Happy, Berbagi Informasi. Nah, tentunya kalau Anda tadi sudah menyaksikan video yang baru saja kita tayangkan, pastinya sudah tahu dong kita akan membahas mengenai apa hari ini. Betul sekali, kita akan membahas mengenai jejak menuju Bantul Kabupaten Layak Anak. Nah, tentunya sedulur Bantul, hari ini saya tidak sendiri begitu ya, karena kan kita mau ngobrol-ngobrol happy sama narasumber kita yang tentunya luar biasa. Ada Pak Bupati Bantul di sini, Bapak Haji Abdul Halim Musli. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi Mbak Amel dan semuanya saja. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol bersama kita pagi hari ini di tengah agenda Pak Bupati yang amat sangat padat ya Pak. Ya, tapi ini sangat penting gitu. Untuk terus diobrolkan, untuk terus diwacanakan, dan untuk terus disadari. Oke, baik. Luar biasa Pak Bupati masih punya kesempatan untuk berbagi informasi kepada sedulur Bantul. Dan di sini juga kalau tadi di awal saya sempat bilang saya ajak teman saya untuk bisa ngobrol bareng juga. Ada hadir di sini dari Forum Anak Bantul. Selamat pagi Mas Syauki. Pagi Mbak Amel, Pak Bupati. Ya. Sehat ya Mas Syauki ya? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih sudah hadir di sini bersama kita, bersama dengan Pak Bupati juga. Dan tentunya sedulur Bantul, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana perjalanan Bantul menuju Kabupaten Layak Anak. Ini yang pengen saya tanyakan ke Pak Bupati nih Pak. Kemarin kan kita berhasil untuk meraih kategori Nindya ya Pak dalam Kabupaten Layak Anak. Penghargaannya sudah diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak. Nah, tapi yang mungkin menjadi pertanyaan dari sebagian masyarakat Bantul juga Bapak, karena Kabupaten Layak Anak ini menjadi misi dari pemerintah Kabupaten Bantul yang kelima. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang kemudian akhirnya bisa kita dapatkan atau impact yang bisa kita dapatkan dari Kabupaten Layak Anak untuk masyarakat Bantul itu sendiri? Ya, pertama harus kita sadari bahwa anak adalah masa depan kita. Anak adalah masa depan bangsa. Maka dia harus dipersiapkan menjadi generasi yang sehat, generasi yang kuat, generasi yang tidak hanya sehat secara fisik tetapi juga cerdas secara intelektual dan kuat secara mental. Karena dia ini nanti yang akan, ya mereka ini anak-anak kita hari ini, merekalah yang nanti akan membawa nasib bangsa ini ke depan. Nah, oleh karenanya anak-anak yang hebat itu tidak mungkin dia akan kita dapatkan dalam suasana lingkungan yang tidak memberikan hak-hak untuk mereka. Ya. Jadi kan banyak sekali itu hak-hak anak yang harus kita berikan. Kalau tidak kita berikan, maka dia atau anak-anak kita ini tidak akan tumbuh dan berkembang menjadi anak yang hebat.
anak yang mampu membawa bangsa ini ke depan menjadi lebih baik, lebih kompetitif, lebih berdaya saing. Karenanya kita harus membuat satu sistem pembangunan yang berbasis hak anak. Ya, pembangunan kita dari segala sektor ini itu harus memperhatikan sejauh mana hak-hak anak itu bisa diberikan, bisa dilindungi. Nah, itu latar belakangnya seperti itu. Oke, baik ya. Jadi kenapa kemudian Bantul itu harus menjadi kabupaten layak anak sudah disampaikan oleh Bapak Bupati Bantul. Nah, sedulur Bantul, nanti kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana perjalanan Bantul menuju kabupaten layak anak setelah pariwara yang berikut ini. Wah, ini anakku pinter banget ini jogetnya. FYP ini, udah ribuan yang nge-view. Udah, wah, pinter sekali ini anakku. Yang like, sudah ribuan ini. Halo? Bu Dwi. Kok kelihatannya asik sekali, sedang apa? Monggo Bu, ini loh Bu. Wah, saya itu lihat video anak saya di TikTok ini loh Bu, bagus ya. Kok seperti itu gerakannya? Ini pakaiannya juga terlalu terbuka loh Bu. Banyak. Kan bagus toh Bu, luwes gini loh jogetnya. Kan biar FYP Bu. Iya Bu, tetapi konten seperti ini bisa disalahgunakan untuk bahan sexting dan menjadi korban kekerasan seksual pada anak. Ibu ini kok nakut-nakutin tuh Bu? Memang begitu Bu. Mari bijak dalam mengekspos anak kita di media sosial. Hindari mengunggah foto dan video anak yang dapat menyebabkan perundungan di masa depan. Ingat, jejak digital tidak bisa dihapus. Lindungi anak kita dari kejahatan seksual. Terima kasih sedulur Bantul, Anda masih bersama kami di Ngopi Pagi, ngobrol happy, berbagi informasi. Nah, kita lanjutkan lagi obrolannya tentang perjalanan Kabupaten Bantul menjadi Kabupaten Layak Anak. Bapak, kalau kita sedikit flashback ke beberapa tahun yang lalu, jadi Kabupaten Bantul ini sempat posisinya stagnan ya Pak ya, waktu itu ya Pak ya. Ada di posisi Madya ya Pak ya. Nah, kemudian akhirnya tahun ini Pak, itu berhasil kita naik satu peringkat lagi ke kategori Nindya. Nah, itu perjalanannya Bantul seperti apa sih Pak untuk bisa naik kategori ke kategori Nindya? Ya, di masa lalu kita ini kurang menyadari pentingnya memberikan hak-hak anak di dalam sistem pembangunan kita. Nah, karena kalau ini terus-menerus kita lakukan, maka pembangunan kita itu akan menjadi liar. Sistemnya itu liar, sehingga perhatian terhadap anak itu terlupakan, terbengkalai. Apa yang terjadi? Maka anak-anak kita itu tidak mungkin bisa tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan kuat. Nah, lalu skor kita di masa lalu itu tetap rendah karena sistem pembangunan kita itu belum memperhatikan hak anak. Nah, karenanya ini harus cepat-cepat kita sadari dan kita rubah. Nah, sehingga setiap tahun ketika kita menyusun rencana pembangunan daerah, menyusun kebijakan umum, anggaran dan kegiatan pemerintah, maka kita selalu merujuk sejauh mana rencana pembangunan kita ini mampu menguatkan hak-hak anak, mampu memberikan perlindungan kepada anak. Nah, setelah kita sadari itu, maka kita melakukan perubahan yang signifikan. Adakah peraturan-peraturan yang menyangkut hak anak? Belum ada, lalu kita buat. Ya, ada peraturan bupati, terus kemudian peraturan daerah, kemudian anggaran maupun rencana aksi daerah menuju Kabupaten Layak Anak. Nah, setelah kita sadari itu, lalu kita melakukan
perubahan-perubahan. Ya, kita lakukan perubahan-perubahan sehingga kita bisa naik ke peringkat atau ke kategori Nindya di tahun ini. Ingat ada 5 kategori ya, Pratama, Madhya, Nindya, Utama, KLA. KLA. Nah kita ini berada di tengah. Oh, ya. kita ada di posisi ketiga berarti ya? Pratama, Madhya, Nindya. Kita masih harus mengejar ke Utama dan KLA. Maka kita akan terus berusaha bagaimana tahun 2023 kita harus naik ke level Utama. Tahun 2024 ke level KLA. Nah ini perlu perjuangan yang sungguh-sungguh dan terintegrasi. Artinya sistem pembangunan daerah itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi masyarakat, orang tua, keluarga-keluarga, kemudian juga dunia usaha dan media. Jadi ini mengintegrasikan seluruh sumber daya dan kekuatan kita agar lingkungan ya environment di Kabupaten Bantul itu menjadi layak anak, menjadi kabupaten yang memberikan hak-hak anak secara utuh. Hak-hak anak itu kan ada banyak sekali, ada 10 hak bermain. Maka kita harus memberikan ruang dan waktu untuk bermain anak-anak. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Jadi tidak boleh misalnya saya orang tua, saya punya anak. Nah ini terserah saya dong, ini anak-anak saya sendiri, nggak usah sekolah juga nggak apa-apa. Gitu. Oh nggak boleh. Karena itu adalah sebagian dari hak anak yang harus Ya dipenuhi itu Pak? hak anak yang harus kita berikan. Orang tua nggak bisa seperti itu. Misalnya kalau ada orang tua kok melarang anaknya sekolah, dia itu bisa kena hukuman. Gitu. Dia bisa disangka, didakwa sebagai orang yang menghalangi pemenuhan hak pemenuhan seseorang. hak anak. Ya. Oke. Terus masih ada lagi hak untuk mendapatkan kesehatan, ya, hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan dan lain sebagainya. Oke, ini berarti menjadi sebuah tugas besar bagi Pak Bupati iya, ya Pak ya, iya. untuk bisa merangkul Tugas kita semuanya. tugas semuanya, untuk bisa bersama-sama nyengkuyung istilahnya ya sedulur Bantul ya, untuk menjadikan Kabupaten Bantul itu sebagai kabupaten layak anak. Nah, monggo karena sudah ada kopi nih Pak Oh, di iya, depan iya, kita, iya. monggo diminum dulu, Mas Auki juga. Nah, ini ya pemirsa, khasnya ngopi pagi emang harus ada kopi di acara kita. Baik, berarti itu menjadi PR untuk kita semua ya Pak ya. Untuk menjadi tanggung jawab dari seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Bantul untuk dapat nyengkuyung Bantul ini menjadi kabupaten yang layak. Ya, karena tidak mungkin hal ini diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Keluarga-keluarga ini kan punya anak-anak, maka keluarga-keluarga ini harus kita sadarkan. Hei Bapak, Ibu, keluarga, kalian ini punya tanggung jawab loh. Kalian ini punya kewajiban untuk memberikan hak-hak anak. Ayo, anak-anak harus sekolah, anak-anak harus sehat, anak-anak harus mendapatkan makanan yang bergizi. Ya, anak-anak harus dilindungi, termasuk perlindungan dari perundungan, bullying. Ya, di kampung, di sekolah, di mana saja tidak boleh ya lingkungan itu membuli anak, melakukan perundungan terhadap anak. Ini termasuk hak-hak yang harus diberikan. Maka ya dimanapun tempat ya ini harus disadari, harus diketahui bersama, anak-anak itu harus mendapatkan perlindungan tidak hanya fisik saja, tapi juga psikis. Ya, jangan diteror, jangan dibully gitu ya, jangan diejek-ejek gitu. Itu juga termasuk pelanggaran terhadap hak-hak anak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Bupati. Selanjutnya saya pengen ke Mas Syauki ya. Mas Syauki, sekarang Bantul sudah ada di posisi Nindya. Nah, apa sih yang kemudian dirasakan nih manfaat dari Kabupaten Layak Anak ini untuk Mas Syauki nih ya, perwakilan dari anak-anak Bantul sendiri?
Oke, jadi sebenarnya kalau saya mau menjawab tuh udah diwakilkan sama Pak Bupati. Ya enggak harus jawab kamu. Sebagai Ya, dari sudut pandangnya anak ya, Pak ya. Anak ya. ya yang dirasakan itu apa? Apa? Bantul itu kurang apa sih gitu ya? Gitu. Kalau manfaat dari hasil Nindya ini yang pertama mungkin adanya percepatan pembangunan dan juga percepatan pemenuhan hak anak di Kabupaten Bantul. Jadi antara pembangunan dengan pemenuhan hak anak ini berkesinambungan. Oke. Ibarat rel kereta ini kan sejajar. Berjalan ya? Iya, berjalan sejajar. Jadi ketika pembangunan ini terpenuhi kemudian benar-benar layak anak, seperti kita bisa ambil contoh di Taman Paseban Oke. atau taman-taman di tiap Kapanewon. Itu kan menyediakan ruang-ruang yang ramah anak, Oke. ramah lingkungan, bahkan juga bebas asap rokok ya. Oke. Jadi anak-anak secara bebas bisa bermain di situ, bisa belajar. Kalau sekarang ini ada istilah namanya gamifikasi. Apa itu? Jadi gamifikasi itu merupakan pembelajaran yang dikemas dengan permainan. Jadi anak-anak tuh bisa belajar di situ. Misal dengan adanya sanggar tari, kemudian ruang-ruang yang bebas untuk anak-anak bermain, itu merupakan salah satu upaya dari Pak Bupati dan para jajarannya untuk melakukan percepatan terhadap pemenuhan hak anak di Kabupaten Bantul. Oke, luar biasa ya. Kemudian yang kedua, ini merupakan salah satu dari sudut pandang kami Forum Anak Bantul. Forum Anak Bantul itu lebih diterima di masyarakat. Jadi kebanyakan sebelum adanya kesadaran dari pemerintah terkait KLA ini kan Forum Anak Bantul kurang diterima, maksudnya kurang dikenal oleh masyarakat. Mulai akhir-akhir ini, dewasa ini, kami Forum Anak Bantul mulai dikenal oleh masyarakat. Seperti contohnya ada kegiatan lomba-lomba Hari Anak Nasional, kemudian Kongres Anak, yang itu merupakan bentuk kami melakukan pendekatan-pendekatan terhadap anak-anak supaya mampu menyampaikan aspirasi, menyampaikan suaranya kepada pemerintah di Kabupaten Bantul yang berkaitan dengan sudut pandang anak-anak, begitu. Oke, ini karena Forum Anak Bantul ini sebagai jembatan juga ya untuk menyalurkan aspirasi anak Bantul kepada pemerintah. Berarti ikut berpartisipasi juga dalam pembangunan ya Pak Bupati? Iya, pasti itu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Bupati dan juga Mas Syauki. Nanti kita akan kembali lagi sedulur Bantul, kita jeda dulu setelah pariwara yang berikut ini. Tetap bersama kami di Ngopi Pagi. Lanang mau ki nendi yo? Le. PR iki gak digarap sih, Kek. Le. PR-nya udah dikerjain belum? Kok malah mainan HP ini piye piye? Oh, juga itu, Kak. Ya udah, sekarang ngerjain PR dulu, mainan HP-nya nanti lagi ya. Ora dolanan HP wae, marah-marah yang anak iki lho. Mami sayang, lakukan wis kerja. Saiki wayahe aku seren, Mami. Aku ki ora seren ket mau esuk tekan saiki. Wis kae anake diajari lek gara PR. Lah kan kuwi wis tugasmu, Mi, ngaso anak. Aku golek duit, bagi-bagi. Iso anak kuwi ora ming tanggung jawabe aku dhewe, kuwi tanggung jawabe kabeh, tanggung jawabe wong loro. Ora kok ming seneng lek gawe tok. Wah, Jan. Wah RT. Contoh jos tenan iki. Contoh keluarga yang sangat dinamis yo ngene iki. Lagi do bahas apa e? Lah niki lho Pak RT, bapakne niku. Namung kula kan marahi anake nggarap PR. Lah kok sedina niku mung dolanan HP terus. Lah suami niku tugasnya kan mencari nafkah, Pak. Gandeng sakniki dina Minggu, kula istirahat riyin. Nek kula dadi suami pun sampun oke to, Pak. Oh alah Met. Jeneng anakku ya tanggung jawab bersama. Ojo tok pasake bojomu tok. Nyale penak. Kowe iki ya kudu berperan. Anake dikandani ngarep PR kono. Dikancani, dijak ngobrol, dijak dolanan bareng wong ya kowe pas prei ngono lho. Ben hubungan kedekatane antara anak karo bapake padha karo kedekatane anak karo ibune. Ngono kuwi lho, Met. Nggih, Pak. Paham. Kula kinten niku anak nembe setunggal sing didik bojo kula sampun merantasi. Ngoten lho, Pak. Lah nek ngono tambah siji meneh ayo, Pak. Let's go.
selamat pagi Pak Bupati. Selamat pagi. Selamat pagi. Bu Nini. Ada Bu Nini, ada Mbak Gali. Mbak Gali atau Mbak Minul ini, Pak? Ini kok rame-rame berdua, ini ada apa? Iya, ini jadi saya nderek Bu Nini, Ibu Kepala DP3KB, itu untuk menyerahkan piala dan piagam penghargaan kategori Nindya untuk KLA. Luar biasa. Ini langsung datang dari bandara, Bu, tadi, Bu? Iya, tadi saya nunggu. Sudah minggu lalu. Sudah minggu lalu ya, tapi diserahkan hari ini untuk Pak Bupati. Monggo kalau gitu berkenan Bapak Bupati untuk bisa menerima. Kita akan saksikan sedulur Bantul penyerahan dari piala untuk kategori Nindya di Kabupaten Layak Anak untuk Kabupaten Bantul di tahun 2022 ini. Boleh kita berikan tepuk tangan. Oke, luar biasa. Boleh kita letakkan di meja dulu, Bapak? Ya. Oke. Ya. Ini adalah kemenangan Selamat dari untuk Bantul, selamat untuk kita semuanya. luar biasa. Kemenangan untuk Kabupaten Bantul dan seluruh masyarakat Bantul tentunya. Ini masih ada Masih ada? piagam Mbak Gali? penghargaannya. Oke, piagam penghargaannya. Oke. Ini piagam penghargaan juga untuk kategori Nindya. Dan akhirnya Kabupaten Bantul bisa naik peringkat ya di tahun 2022 ini. Boleh kita berikan tepuk tangan lagi. Terima kasih banyak. Boleh kita bantu Bapak? Teman-teman bisa dibantu ya. Baik, monggo Bu Nini, Pak Bupati, kemudian juga Mas Syauki bisa kembali duduk. Mbak Galih juga bisa menemani kita di sini. Nah, ini sudah ada Bu Nini di sini gitu ya. Ini beliau ini istilahnya apa ya Pak ya? Dantonnya gitu kalau dalam baris berbaris itu ya Pak ya. Dalam KLA itu istilahnya apa? Ya, komandannya. Komandannya gitu kan, komandannya. Bu Nini, dari apa yang sudah didapatkan di tahun ini Ibu. Nah, kita sudah berhasil naik ke kategori Nindya. Apa sih kemudian strategi yang dipasang sama Bu Nini nih selaku komandannya nih untuk besok di tahun 2023 kan capaiannya harapannya kita pengen dapet yang utama ya Bu ya. Nah, apa kemudian strategi yang bisa dicapai sampai besok 2024 itu kita bisa KLA? Terima kasih Bapak Bupati, selamat pagi dan seluruh pemirsa bahwa kami yang memang tugas kami membantu Bapak Bupati dan kami diberikan tugas untuk mengawal KLA ini sebagai koordinator. Nah, alhamdulillah bahwa capaian kita pada tahun ini kita pada posisi kategori Nindya. Nah, dan sesuai RPJMD kita memang di tahun 2023 nanti kita naik ke utama dan untuk tahun ini juga sudah sesuai dengan target RPJMD kita pada posisi Nindya. Nah, kami sejak kami melakukan assessment pada tahun ini ya, kita lakukan self assessment seberapa jauh kita sudah mencapai memenuhi kategori instrumen-instrumen yang ada untuk pencapaian KLA. Itu kemudian kita bisa mengevaluasi seberapa sebenarnya capaian kita dan hal-hal apa yang belum kita capai. Itu yang kemudian saya bersama tim dan juga OPD maupun semua institusi yang terkait, itu kami kemudian mengajak bahwa ini assessment sudah selesai. Nah, kita segera untuk menyiapkan untuk tahun depan. Kita tidak usah menunggu hasil capaian pada tahun ini. Itu strategi kami. Sehingga kemudian kami bersama teman-teman melakukan menyisir, menganalisa sebenarnya poin mana yang memang kita ini masih lemah begitu. Ini baru berdasarkan pada asesmen kita. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan poin yang sudah mendekati Nindya. Itu juga menjadi pemacu buat kami. Oh, memang kita harus segera berbenah untuk tahun depan.
Seperti itu. Udah kalau yang sekarang kan sudah dilakukan penilaian dan alhamdulillah nilainya dia, tapi sebelum keluar kategori pun kita sudah mulai ayo kita segera berbenah untuk tahun depan karena tahun 2023 itu akan menilai pada tahun 2022 ini begitu Mbak Amel, sehingga kemarin kita lakukan pencermatan oh kita masih kurang pada ini contohnya itu pada capaian Desa Layak Anak dan Kapanewon Layak Anak. Itu memang masih perlu dibenahi dan kita langsung bisa melihat langsung, oh kita ada kekurangan yang cukup banyak di sini. Itu sebagai contoh. Kemudian ya itu ya mudah-mudahan ini kita masih ada waktu beberapa bulan dan memang sudah kita mulai dari kemarin. Itu nanti bisa betul-betul kita bisa mewujudkan utama. Dan salah satu yang kemarin juga kita kejar adalah peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak yang kemarin sudah ditetapkan dan insya Allah ini juga nanti akan menambah poinnya. Tapi sebenarnya tidak sekedar poin yang akan kita capai, akan kita raih, tetapi bagaimana nanti implementasi dari regulasi-regulasi yang sudah ada. Luar biasa Bu Nini, semangat ya Bu. Ini komandan PR-nya luar biasa Pak ini iya, Pak. Iya, banyak sekali yang harus difikirkan, diimplementasikan ya. Oke, baik. Nah, ada tim kita yang ada di sini sudah menyiapkan sesuatu apa itu? Ini hari ini kita akan ada sedikit games nih untuk sambil kalau mungkin kalau di Syauki ini masih agak inget ya. Tapi kalau Bapak Bupati sama Bu Nini ini masih ya mungkin sudah beberapa puluh tahun yang lalu ini. harus mengingat-ingat sesuatu lagi ya. Kita punya permainan apa hari ini? Kita tebak lagu. Tebak lagu? Ya, nanti saya akan menyanyikan atau membacakan sedikit liriknya. Oke. Nah, kemudian tugasnya adalah menebak. Jadi peserta kita hari ini ada 4, ada Pak Bupati, Bu Nini, Dik Syauki, sama Amel. Sama Amel, Amel juga ikut. Iya. Nah, aku menang gimana dong? Waduh. Jangan menang ya. Ini nanti dapat foto dari Pak Bupati. Ini jadi nanti cara menebaknya itu dengan membunyikan otok-otok. Oh iya. Ini kayaknya bukan otok-otok deh. Coba bunyinya itik-itik kalau ini Bu ya. Ya, oke. Baik, ini saya bagikan dulu nyun sewu Bapak. Oke. Ya. Satu-satu. Tak bantuin kok Kak. Ya. Mas Syauki, Ibu. Dan ini kemudian untuk aku. Ya. Oke. Dicek dulu bunyi ya Pak ya. Nanti siapa yang bisa membunyikan dulu gitu. Tolong teman-teman di sini juga ini ya ikut juri ya. Nanti siapa yang lebih dulu membunyikan. Ya. Kalau saya nanti kalau Pak Bupati sudah membunyikan dan ternyata Amel juga membunyikan terlebih dahulu, saya takut. Dibantu ya teman-teman ya. Ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Tebak judul lagunya. Yang pertama. Diam-diam merayap. Kayak dinding. Kalau ditulis ya, juri. Gak dilanjutin, gak dinyanyiin. Lanjutannya. Harus nyanyiin. Nyanyiin. Clue nggak usah. Satu kalimat aja. Oke, satu untuk Dek Syauki. Tolong ditulis ya. Ya. Satu. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Rupa-rupa warnanya. Oke, Bu Nini dulu. Balonku ada 5. Asik. Ada dindingnya lama ya. Satu untuk Bu Nini. Gimana ini? Oke, berarti kedudukan sementara 1-1 untuk Bu Nini ya. dan Syauki. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Merah, kuning, hijau. Ayo. Siapa ini? Siapa? Pak Bupati dulu. Pak Bupati dulu. Apa ya judulnya? Meletus balonku atau balonku. Coba Pak dilanjutkan Pak. Lagunya. Ini. Saya ulang dulu ya pertanyaannya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Balonku ada 5. Pelangi. Pelangi. Oke, yang pertanyaan ketiga dianggap tidak ada yang menjawab ya karena curang aku jawab loh. Oke, next. Pertanyaan yang keempat. Amat banyak menghias angkasa. Bintang kecil. Ya. Kemudian pertanyaan yang kelima.
dibawakannya rambutan pisang. Oke, Amel. Paman datang. Oke. Pamanku dari desa di bawah. Amel dapat 1. Next ya. Pertanyaan selanjutnya. Karena aku rajin bekerja. Anak gembala. Oke, Karena benar. aku rajin bekerja, tak pernah malas ataupun lelah. Asik. Yuk, lanjut. Yang ke-7. Yang selalu bersinar di langit. Yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan benderang. Judulnya apa ya? Bulan beneran. Bulan benderang. Ambilkan bulan. Pak Bupati nggak mau nganu telepon saudara gitu? Telepon ajudan mungkin, Pak? Nah, ini harus tahu nih. Jamur yo gege tok. Pak Bupati. Jamuran. Ada yang panik ya. Terus lanjut. Selanjutnya. Mung lakumu angin sini-sini. Mentok. Asik. Emang mentok ya? Oh iya mentok ya. Oke. Next. Kalau ini melanjutkan liriknya. Melanjutkan liriknya. Oke. Jadi baik. harus nyanyi nih. Oke. Udah tinggal 2 pertanyaan terakhir. Sikpot ini ya. Aku duwe pitik cilik. Wulune printe. Coki nggak tahu. Tahu nggak? Tahu kalah cepet. Nah, Ini semangat banget ya. Loadingnya agak lama. Belum sarapan Mbak soalnya Pak kita mau. Ini lagu saya kecil jadi mungkin belum tahu. Oh, iya Ngalah. Ada beberapa generasi kan memang Iya. dibikinnya. Iya. Next. ini yang terakhir. Ini juga melanjutkan. Oke. Ora pareng rewel, ora pareng nakal. Mangke ibu kondur ngasto oleh-oleh Ya. kacang karo roti adik diparingi. Oke, Oke. kita pengumuman skornya. Jadi pemenangnya adalah Pemenangnya Jeng, 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 adalah jeng. Oke, skornya dari dari harapan 1. Harapan 1. Pak Bupati dengan skor 1. Baru kali ini Pak Bupati kalah ya. Juara 3, Syauki dengan skor 2. Oke. Kemudian juara kedua, Amel dengan skor 3. Dan juara 1 kita adalah Bu Nini dengan skor 4. Ini memang luar biasa, berarti Bu Nini Pantas ini sekali menjadi komandan KLA. Nah, itu makanya ya. Beliau jadi kepala DP3A P2KB. Iya, Itu tugasnya menghafalkan lagu. Oke, kita pengen tanya setelah tadi kita main games, seru banget ternyata Pak Bupati, kemudian Mas Syauki dan juga Bu Nini ini ternyata masih hafal dan bahkan Bu Nini ini pemenangnya gitu ya, masih hafal lagu-lagu anak. Nah, kita pengen denger juga nih dari Bu Nini sendiri, Ibu, harapan ke depan seperti apa Ibu untuk mungkin Ibu dan juga kepala-kepala OPD yang lain, karena kan harus ada sinergi ya Bu ya untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak semua. Ya, jadi memang sebenarnya kategori capaian seperti tadi ngendikan Pak Bupati itu bukan tujuan utama kita, tetapi tujuan utama kita adalah di Kabupaten Bantul itu baik pemerintah maupun swasta dan juga masyarakat bisa memberikan pelayanan terhadap anak-anak di Bantul ini sesuai dengan standar, ya, sesuai dengan standar di mana mereka nantinya akan hak-haknya sebagai anak dan juga mendapatkan perlindungan pada anak tersebut. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Nini. Kemudian kalau dari Mas Syauki, harapannya seperti apa nanti untuk Kabupaten Bantul menjadi Kabupaten Layak Anak? Kalau dari kami kan Forum Anak Bantul ya. Jadi mungkin yang pertama dari sudut pandang anak-anak, harapannya KLA ini bukan hanya sebagai predikat tapi juga
ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Seperti pemenuhan hak anak tadi bisa terpenuhi dan merata kepada seluruh anak-anak di Kabupaten Bantul. Jadi jangan sampai pemenuhan hak anak kemudian pembangunan yang ada itu hanya terjadi ketimpangan, terjadi di beberapa daerah saja, tapi juga seluruh Kapanewon di Kabupaten Bantul itu terjamah dengan pembangunan-pembangunan yang ramah anak. Kemudian juga tentu seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, KLA ini dapat terwujud ketika seluruh komponen masyarakat turut serta aktif dalam pemenuhan hak anak. Salah satunya juga keluarga sebagai Madrasah Ula kan sebagai sekolah yang pertama anak-anak. Ya, anak-anak kan lahir kemudian tumbuh besar di keluarga, maka peran orang tua ini menjadi penting dalam tumbuh kembang anak. Mungkin. Oke, baik. Nah, ini tadi ngomongin soal hak anak ya. Katanya Mas Syauqi punya tepuk hak anak. Iya, punya dong. Kita mau tepuk bersama-sama nih biar mengingatkan sedulur Bantul juga hak anak itu apa aja sih gitu ya. Sambil duduk aja. Berdiri atau duduk? Biar semangat. Oh iya, biar semangat. Boleh kita berdiri ya. Yuk. Komandannya Mas Syauqi ya. Oke. Tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Oke, tepuk tangan semuanya. Luar biasa dan terima kasih banyak Pak Bupati, terima kasih Bu Nini, terima kasih Mas Syauqi sudah menemani kita di Ngopi Pagi hari ini. Semoga besok kita bisa jumpa lagi di acara-acara yang lain, ngobrol bareng sama pemirsa berbagi informasi untuk sedulur Bantul juga. Terima kasih banyak dan sedulur Bantul, demikian tadi Ngopi Pagi ngobrol happy berbagi informasi untuk edisi kali ini. Mari kita suksesan Bantul menuju Kabupaten Layak Anak di tahun 2024. Saya Amalia Miftah mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.